Halo semua, perkenalkan, nama saya adalah Leonardus dari SMA Kristen Immanuel Pontianak. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan keempat dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Berikut ini adalah video PPL siklus kedua saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman 12D. Apakah suara saya terdengar jelas? Bisa, Sir. Kedengaran ya? Oke, terima kasih responnya. Apakah sudah hadir semua teman-teman? Sedang proses ya untuk masuk ke room-nya. Hari ini apakah hadir semua teman-teman? Matthew izin Sir, di tempat Matthew. nggak ada sinyal. Oh gitu. Matthew di daerah mana? Lupa Kenapa? saya Sir. Cuman dia salah satu daerah yang kena banjir, Kena jadi banjir. ya internetnya di shutdown. Semoga cepat surut ya yang terkena banjir ya. Berarti daerah sekitar Sintang, Sanggau gitu ya, Sambas gitu ya, kurang lebih ya. Oke, semoga cepat surut ya. Oke, berarti totalnya seharusnya 36 ya? Atau Udah 35? lengkap Sir. 36 tambah Matthew jadi 37. Oh iya, oke. Berarti tambah Matthew harusnya 37. Berarti sekarang sudah lengkap ya. Kita akan mulai ya teman-teman untuk proses pembelajaran kita hari ini. Iya. Kita akan berdoa dulu ya teman-teman untuk memulai proses pembelajaran kita hari ini ya. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Oke, sudah? Oke, kita doa dulu ya sebentar ya Okta ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu pada kami yang sampai hari ini Tuhan Kau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa mengikuti pembelajaran Tuhan secara online. Dan kami mohon penyertaan-Mu untuk hati dan pikiran kami. Semoga Engkau memberikan kami hati mau belajar, hati mau diajar, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab ya Tuhan dalam proses pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini Tuhan. Kami mohon juga penyertaan-Mu untuk teman kami Matthew ya Tuhan, yang saat ini juga terkena dampak banjir ya Tuhan dan terkendala jaringan, tidak bisa hadir ya Tuhan ke dalam room meeting ini. Engkau mau memberikan berkat-Mu dan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu untuk Matthew, keluarga, dan juga orang-orang di sekitarnya ya Tuhan. Dan juga teman-teman kami semua yang terdampak banjir ya Tuhan. Semoga airnya cepat surut dan cepat berlalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi sekali lagi kelas 12D. Kemarin saya sudah juga mengirimkan materi ya terkait dengan hukum Mendel di Teams ya. Begitu juga materi tersebut ada video, kemudian ada contoh soal kalau tidak salah ya. Kemudian setelah itu juga ada virtual lab ya. Nah, di virtual lab itu kemarin sebenarnya itu saya minta kalian mencoba. Semoga kalian sudah bisa mencoba ya virtual lab-nya. Nah, itu yang nanti akan kita bahas di hari ini terkait dengan hukum Mendel. Nah, hukum Mendel ini nanti sebenarnya dasarnya adalah pembelahan meiosis ya. Kemarin kita sudah melewati pembelahan meiosis, pembelahan sel, itu sebenarnya dasar dari proses persilangan berdasarkan hukum Mendel ini ya. Pembelahan meiosis itu kan sebenarnya terjadinya di sel apa teman-teman? Gamet. Iya, sel gamet. Terima kasih Okta ya. Jadi proses pembentukan sel gamet atau gametogenesis. Nah, itu kan nanti tujuannya untuk proses reproduksi ya kan. Nah, itu jadi proses reproduksi menghasilkan keturunan. Nah, konsep dasar untuk proses reproduksi dan menghasilkan keturunan itu bagaimana? Nanti kita bahas di hukum Mendel ini. Sekarang kita akan mulai ya. Nah, teman-teman kemarin saya sudah sharekan LKPD ke Clay ya. Dan apakah sudah dikirim oleh Clay? Sudah, Sudah. Oh iya, oke. Terima kasih responnya. Sudah ya. Nah,
Dan juga saya sudah atau kita juga sudah membagi kelompok, betul ya, ke dalam breakout room ya. Ya, nanti kalian bisa masuk ke dalam kelompok ya. Oke, nah sedikit penjelasan mengenai LKPD-nya ya teman-teman ya. Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah muncul? Oke, ya, terima kasih responnya. Ini LKPD yang kemarin saya kirimkan ke Clay dan sudah diteruskan ke kalian ya. Nah, di sini ada identitasnya, kemudian ada tujuan pembelajarannya. Hari ini ya, itu adalah yang pertama setelah kalian belajar di hari ini melalui LKPD ini ya, itu kalian harus bisa menganalisis pewarisan sifat berdasarkan persilangan monohibrid ya, persilangan dengan satu sifat berbeda. Kemudian kalian juga harus bisa menganalisis pewarisan sifat berdasarkan persilangan dihibrid, persilangan dua sifat berbeda gitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah kalian harus bisa membuat laporan hasil perhitungan peluang dari persilangan makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel ya. Jadi nanti antara persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid tersebut, kalian akan buat laporan hasil perhitungannya. Dan juga nanti menyajikan hasil perhitungan tersebut. Oke. Kemudian dan yang terakhir juga nanti setelah kalian mempresentasikan atau menyajikan, kalian akan ada evaluasi ya, dievaluasi di 15 menit terakhir. Oke, teman-teman. Dan di sini ada petunjuk umum pengerjaannya, kemudian setelah itu di sini ada dasar teorinya, kalian bisa pelajari ya, dan kalian bisa pelajari lebih lanjut. Nah, di sini ada aktivitasnya. Aktivitas yang pertama itu nanti kalian akan masuk ke virtual lab ya. Di virtual lab ini nanti kalian akan mencoba. Di sini ada langkah-langkahnya ya. Jadi kalian bisa double klik di piece-nya, ini ada special piece. Di sini di langkah pertama kalian akan memilih satu karakteristik yang akan disimulasikan. Kalian akan mengklik piece-nya ini, bisa double klik ya. Kemudian nanti akan masuk karakternya itu di kolom yang pertama ya, di kolom ini. Jadi kalian bisa lompat langsung ke langkah ketiga ya. Sehingga nanti bisa masuk karakteristiknya langsung masuk ke parent 1 sama parent 2 gitu ya. Double klik ya. Kemudian nanti kalian akan klik collect piece gitu ya, kemudian kalian akan klik plant piece, tanam gitu ya. Setelah itu nanti kalian akan dapatkan hasilnya di result. Nah, hasilnya ini nanti kalian akan screen capture ya semuanya gitu ya. Kalian akan screen capture, kemudian kalian akan pindahkan ke tabel di aktivitas kedua. Nah, ini sudah saya kasih contoh ya. Di piece yang pertama atau pure breeding dari purple flower di situ ya, purple flower plant. Terus saya sudah kasih contoh di sini, saya screenshot hasilnya, persilangannya. Kemudian data-datanya yang sudah didapatkan juga kalian akan masukkan ke dalam tabel ini di aktivitas kedua ya. Begitu misalnya contohnya adalah di parental 1 itu bunga ungu gitu ya, parental 2 juga bunga ungu gitu ya, seperti pada karakternya. Kemudian setelah itu kalian masukkan juga data lainnya, itu berupa hasilnya di F1-nya atau filialnya gitu ya, anakannya. Di sini jumlahnya 238 berbunga ungu. Kemudian kalian akan tentukan rasionya. Rasionya bisa didapatkan dari misalnya perhitungan 238 ini jumlah keturunannya dibagi dengan jumlah total dari yang ditanam di sini kan 240. Nah, didapatkan 0,99 sama dengan 1 kali 100%, bisa persentase, bisa rasio ya. Jadi didapatkan 100% bunganya ungu. Kemudian kalian tentukan genotip dari kedua orang tuanya, P1 dan P2-nya seperti apa, sehingga bisa didapatkan jumlah 100% ini persentasenya berbunga ungu semua. Nah, kalian harus juga nanti masuk ke aktivitas ketiga, kalian buktikan bagaimana sih bisa didapatkan 100% bunga ungu keturunannya. Di sini persilangannya diikuti, ada parentalnya, bagaimana genotip dan juga fenotipnya gitu ya. Kalian tuliskan, kemudian setelah itu tentukan gametnya, kemudian setelah itu kalian buat tabel punenya, baru kalian akan simpulkan gitu hasilnya gitu ya. Dan untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 dan juga 6 itu nanti kalian akan lihat di special piece-nya ada 6 ya. 1 sudah saya contohkan, berarti sisanya nanti kalian akan lakukan sendiri masing-masing. Begitu teman-teman, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Saya mau nanya. Ya, silakan.
Untuk aktivitas 3 tuh anakannya mau ditulis dalam bentuk misalnya ada satu ungu tinggi atau mau pakai rasio ser kayak yang nomor 1. Boleh pakai rasio, nggak masalah. Jadi rasio itu kan misalnya membandingkan 3:1 antara bunga ungu banding bunga putih, misalnya seperti itu maksudnya gitu ya, Play ya. Itu bisa rasio. Jadi kan itu sebenarnya rasio atau persentase. Karena ini cuma 1, tidak ada yang dibandingkan, jadi saya gunakan persentase gitu. Oke, Sir. Oke, sama-sama. Oke, masih ada pertanyaan teman-teman? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kalian bisa masuk ke dalam breakout room ya. Jadi breakout room-nya sudah dibuat dan kalian bisa masuk ke dalam breakout room dan kalian nanti akan merekam. Satu orang bisa merekam breakout room-nya. Kemudian kalian disarankan untuk aktivitasnya share screen ya. Kemudian juga bisa on mic dan on kamera. Itu sangat disarankan sehingga nanti terrecord atau terekam di dalam kegiatannya ya. Oke, silakan untuk room 1 ada siapa saja kemarin? Sudah bisa join semua belum ke dalam room-nya? 12D room 1. Di sini ada Audrey, Kalista, Clarissa, Cleo, Angel, Esther, Kendru, Naki, dan Rina ya. Silakan masuk ke dalam room 1 dan bisa langsung meeting ya. Jadi di situ nanti kalian akan bisa buat meeting nggak teman-teman? Bisa, Sir. Bisa. Nah, silakan dibuat meetingnya. Kemudian nanti jangan lupa untuk record ya, salah satu record. Kemudian nanti setelah itu kalian akan share screen untuk hasilnya dan juga atau pengerjaannya ya. Kemudian setelah itu kalian bisa membagi tugas ya. Setelah itu membagi tugas, siapa yang mengerjakan apa gitu kan. Kemudian juga nanti jangan lupa untuk presentasinya dibagi tugasnya ya. Kalian akan presentasi setiap kelompok 1 nomor saja presentasinya ya yang dipresentasikan. Oke teman-teman, jadi nanti dipersiapkan siapa yang nanti akan presentasi dan nanti hasilnya kalian akan kirimkan dalam bentuk PDF di breakout room chat. Oke teman-teman, bisa ya dipahami ya? Oke, Michelle, silakan Michelle. Nanti presentasinya itu nomornya per room, kelompoknya kasar. Kalau misalnya seperti itu boleh juga sih. Michelle tadi sarannya per room itu presentasinya per room gitu ya, per nomor gitu ya? Ya, Sir, jadi kayak room 3 nomor 3 gitu. Iya, misalnya room 1 nomor 2 gitu, maksudnya gitu ya? Boleh? Oke, gitu aja ya. Jadi nomor 2 berarti room 1 nanti ya, nomor 3 room 2 dan seterusnya gitu ya. Oke teman-teman? Karena nomor 1 kan sudah saya kerjakan. Ya. Oke, nanti silakan dipersiapkan untuk presentasinya. Oke, sekarang silakan masuk ke dalam breakout room ya. Jadi silakan kalian bisa kerja di dalam room masing-masing. Oke, jangan lupa di record ya. Buat meeting, kemudian record, kemudian bisa share screen, on mic ataupun on kamera. Oke, silakan. Nanti saya akan masuk ke dalam room masing-masing ya. Teman-teman, sampai 10.30 ya kita. Oke, Sir. Ya, nanti kembali ke main room ya. Oke, Sir. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada kesulitan? Nanti kalau ada kesulitan bisa mention atau tag saya ya. Ada satu nomor yang kayak kurang yakin gitu. Nomor? Bentar, Sir. Bentar. Berarti kalian nanti presentasi nomor berapa? Nomor 2 kan? Iya, betul. Iya. Nomor 2 sih. Oh iya, nomor 5 aktivitas. Coba lihat ini tabelnya, Sir, lihat tabelnya dulu. Iya, Di situ. iya. Bentar, Sir, lihat yang aktivitas 3. Udah saya lihat. Udah benar. Kan aktivitas 3-nya belum, dilihat dulu ya. Iya. Oke, jadi ke aktivitas 3 nih, Sir. Ya, coba. Anakannya batang tinggi kacang hijau. Oke, kacang hijau. Polong ya maksudnya, polong hijau. Itu yang parentalnya, genotipnya apa? Boleh digedein nggak? Yang parental batang tinggi kacang hijau. Berarti nanti kelompok ini presentasi nomor berapa? Nomor
nomor 4 berarti ya, Sir. Nomor 4 ya, oke. Sip, dipersiapkan ya. Baik, Sir. Semangat, saya tinggal ya. Oke, sudah semua kembali ke main room, teman-teman. Teman-teman, nanti kalau ada yang berbeda, silakan diberikan reviewnya ya, tanggapannya. Jikalau ada perbedaan dari hasil yang presentasi, kelompoknya presentasi dengan yang punya kalian ya. Teman-teman jangan lupa untuk mengirimkan hasil LKPD-nya ya ke breakout room chat dalam bentuk PDF. Oke? Silakan. Kelompok 1 sudah muncul, bisa diperbesar sedikit. Tekan apa dasar perbesarnya? Kontrol kemudian scroll up. Kontrol udah. Oke, sip. Kapanpun kalian bisa mulai ya. Selamat siang, Sir dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan untuk yang nomor 2. Nah, seperti yang bisa kita lihat di bagian kiri, itu terdapat screen capture dari hasil persilangannya antara tanaman batang tinggi dan yang batang tinggi. Nah, dari hasilnya tersebut didapatkan sebanyak 434 anakan yang bersifat batang tinggi. Untuk rasio presentasinya sendiri kami hitung dengan cara hasil batang tingginya dibagi dengan hasil total. Jadi 434 dibagi 438 didapatkan 0,99 dan dibuatkan jadi 1 dikali 100%. Jadi hasilnya rasionya 100% batang tinggi. Atau bisa juga dibuat dengan cara perbandingan yaitu 434 banding 0. Jadinya 1:0 yaitu batang tinggi banding batang rendah. Nah, untuk genotipnya sendiri T besar disilangkan dengan T besar dan T besar. Melanjutkan untuk tiganya di nomor 2, kita sedang persilangan 2 individu berbatang tinggi galur murni. Untuk parentalnya itu T besar batang tinggi disilangkan dengan T besar batang tinggi, didapatkan gamet berupa T besar batang tinggi 100% atau 1:0 jika dibandingkan dengan yang batang rendah. Oke, terus dari parentalnya itu kan T besar. Waktu di gamet diambil 1 T besar, kemudian T besar dari parental 2-nya. Kita bikin di fenotipnya tabel, unit keturunannya itu T besar dengan T besar. Jadi waktu disilangkan didapat T besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Apa ada pertanyaan? Baik, terima kasih untuk kelompok 1 ya, room 1 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada ya. Oke, terima kasih untuk room 1. Kita kasih applause ya presentasinya. Bagus sekali. Sekarang ke room 2. Silakan room 2. Nah, pagi Sir dan teman-teman, akan saya mulai. Di kelompok 2 kami ada teman-teman saya yaitu Ekle, Ellen, Esperanzo, Email, Jote, Okta, James, Filiani, dan juga saya Lopita. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, kami akan menjelaskan untuk nomor 3. Di sini induknya adalah tanaman tinggi dan tanaman tinggi. Anakannya akan menghasilkan 180 tanaman tinggi dan 63 tanaman rendah. Nah, untuk rasionya yaitu perbandingan tinggi dibandingkan perbandingan rendah yaitu 180 dibandingkan dengan 63. Terus bisa kita sederhanakan lagi menjadi 3:1. Nah, untuk genotipnya ini ada T besar dengan T kecil, kita silangkan dengan T besar dan juga T kecil. Lalu yang berikutnya ada parentalnya. Yang pertama yaitu T besar dan T kecil yaitu tanaman tinggi, dan T besar dan T kecil tanaman tinggi yang kedua. Gamet yang terbentuk yaitu dari orang tua yang pertama T besar T kecil, orang tua yang kedua T besar T kecil. Gamet yang terbentuk ini berdasarkan dari hukum segregasi dan hukum asortasi, di mana hukum segregasi itu berbunyi pasangan alel pada induk akan memisah, sehingga gamet hanya membawa 1 gen dari masing-masing induk. Kemudian hukum asortasi berbunyi gen dari kedua induk akan mengelompok sehingga terbentuk sifat keturunan hasil perpaduan dari kedua induk. Jadi nantinya induknya akan menyumbangkan 1 dari induk pertama dan 1 dari induk kedua.
Kemudian fenotipenya dapat dilihat dari tabel keturunan, yaitu T besar T besar, T besar T kecil, T besar T kecil, dan T kecil T kecil. Maka dihasilkan rasionya itu 3 tanaman tinggi dan 1 tanaman rendah. Sekian dari presentasi sederhana kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk room 2 yang sudah presentasi ya. Teman-teman, apakah ada perbedaan dari jawaban kalian dengan jawaban dari room 2? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, betul ya. Jadi dari hasil analisis mereka ini sudah benar ya, dari jawaban ataupun dari filial atau keturunan yang dihasilkan ya. Dari perbandingannya adalah 3:1 dan rasionya ya 3:1 untuk tanaman tinggi 3, tanaman rendahnya 1, dan parentalnya adalah T besar T kecil tanaman tinggi dan T besar T kecil tanaman tinggi. Betul sekali. Oke, terima kasih untuk room 2 yang sudah presentasi. Kita kasih aplaus. Yeay. Oke, sekarang ke room 3 ya. Silakan room 3. Francisca. Oke, silakan. Di tempat saya sudah muncul. Kapanpun kalian siap, kalian bisa presentasi ya. Silakan. Oke, akan saya mulai. Kami akan mempresentasikan dengan nomor 4 dengan parentnya batang tinggi bunga ungu, parent satunya batang rendah bunga putih. Dengan keturunannya batang tinggi bunga ungu 118, batang tinggi bunga putih 112, batang rendah bunga ungu 118, batang rendah bunga putih 112, dan didapatkan rasionya 118 banding 112 banding 118 banding 112. Kita anggap 112-nya adalah 1, jadi jika 118-nya kita bagi dengan 112, hasilnya dapat 1,05, banding dengan tadi 112-nya adalah 1, jadi banding 1 banding 1,05 banding 1, dan kita bulatkan menjadi 1 banding 1 banding 1. Dengan perbandingan seperti hasil dari anakannya tadi. Dan genotipnya kami dapat T besar T kecil, P besar P kecil disilangkan dengan T kecil T kecil, dengan P kecil P kecil. Selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Kemudian untuk aktivitas 3-nya di sini ada persilangan 2 individu berbatang tinggi bunga ungu disilangkan dengan batang rendah bunga putih. Parentalnya tadi adalah T besar T kecil, P besar P kecil untuk batang tinggi bunga ungu, dan parental keduanya adalah T kecil T kecil, P kecil P kecil untuk batang rendah bunga putih. Gametnya kita bisa dapatkan T besar P besar, T besar P kecil, T kecil P besar, T kecil P kecil, dan gamet dari parental keduanya adalah T kecil P kecil. Maka kita silangkan akan mendapatkan perbandingan 1 banding 1 banding 1 banding 1 untuk T besar T kecil P besar P kecil, batang tinggi bunga ungu, kemudian T besar T kecil P kecil P kecil untuk batang tinggi bunga putih, T kecil T kecil, P besar P kecil untuk batang rendah bunga ungu, dan T kecil T kecil, P kecil P kecil untuk batang rendah bunga putih. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih untuk room 3 ya yang sudah presentasi. Apakah ada pertanyaan teman-teman untuk room 3 ataukah ada yang berbeda jawabannya? Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, betul ya, itu jawabannya tadi sesuai dengan hasil dari filial pertamanya jumlahnya ya, yaitu 1 banding 1 banding 1 banding 1 tadi ya. Ya, terima kasih untuk room 3 untuk presentasinya, kita kasih aplaus. Oke, sekarang kita ke room 4, waktunya tersisa 4 menit ya. Tapi saya rasa 2 menit, 3 menit bisa lah ya. Iya, Yopita, silakan. Yopita, resen. Enggak, Sir. Tadi mau tepuk tangan. Oh, mau tepuk tangan, tapi kenanya resen ya. Oke, nggak apa-apa. Thank you. Sekarang room 4, silakan room 4. Bisa dipersiapkan presentasinya. Oke, sudah muncul di tempat saya, kalian kapanpun bisa mulai ya. Selamat pagi, Sir Leo dan teman-teman. Hari ini kami dari room 4 akan mempresentasikan hasil kerjaan kami di nomor 5. Sebelumnya kami melakukan percobaan di virtual lab dengan menyilangkan batang tinggi polong hijau dan batang rendah polong kuning. Kemudian kami mendapatkan hasil sebagai berikut, 20 polong hijau batang tinggi, 24 polong hijau batang tinggi, 20 polong kuning batang tinggi, 24 polong hijau batang rendah, 20 polong kuning batang rendah. Maka rasionya kita bagi dan bulatkan menjadi 1 banding 1 banding 1 banding 1.
maka dapat persilangannya P besar P kecil, B besar B kecil dikali P kecil P kecil, B besar B kecil B kecil. Selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya. Baik, untuk aktivitas 3-nya kita ada persilangan antara individu batang tinggi polong hijau dan batang rendah polong kuning. Kita udah tahu kalau parentalnya tadi P besar P kecil, B besar B kecil itu batang tinggi polong hijau dikalikan disilangkan dengan P kecil B kecil yaitu batang rendah polong kuning. Nah, kita dapat gametnya P besar B besar, P besar B kecil B besar, dan P kecil B kecil. Di sini juga sama P kecil B kecil. Kita silangkan dapatnya rasionya 1-1-1-1, yaitu untuk P besar P kecil B besar B kecil 1, P besar P kecil B kecil B kecil 1, P kecil B besar B kecil 1, dan P kecil B kecilnya juga 1. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk room 4 ya, kelompok 4 yang sudah presentasi. Dan apakah ada perbedaan dari teman-teman sekalian atau ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, ya betul ya. Jadi jawabannya sudah benar ya dari persilangannya dan juga dari hasilnya atau keturunannya. Oke, teman-teman. Iya, teman-teman. Sebentar lagi kita akan, berarti sudah selesai semua ya. Jadi kita kasih applause dulu untuk room 4. Yeay, applause. Oh, Yovita mau applause lagi. Oke. Ya, teman-teman, sebelum kita ke evaluasi, apakah ada pertanyaan sebelumnya yang masih belum kalian pahami? Silakan kalau masih ada pertanyaan. Oke, nanti sebentar lagi kita akan ke evaluasi ya. Jadi 15 menit terakhir kalian akan evaluasi berhubungan dengan proses persilangan yang tadi kalian lakukan juga ya, menentukan genotip dari parental juga gitu ya. Jadi tapi kerjanya nggak usah buru-buru, soalnya ada 5 gitu ya, kalian bisa analisis pelan-pelan ya. Oke, sebelum kita tutup teman-teman, berarti kesimpulannya dari proses persilangan tadi bagaimana? Kalau misalnya saya bilang, kita simpulkan ya, kalau misalnya saya bilang persilangan galur murni antara tumbuhan satu dengan yang lain akan menghasilkan 100% keturunannya, sifatnya bagaimana? Sama seperti induknya enggak? Iya, sama, Sir. Sama ya, seperti induknya ya, kalau misalnya galur murni ya. Tapi kalau misalnya dia heterozigot, induknya misalnya persilangan monohibrid ya, heterozigot, T besar, T kecil, dengan T besar, T kecil. Rasio fenotipnya berapa? 3:1, Sir. Betul, 3:1 ya, antara yang dominan dengan yang resesif ya kan, dominan banding yang resesif, misalnya yang ungu dengan yang putih misalnya seperti itu ya. Tapi kalau persilangannya di hibrid misalnya, nah persilangan di hibrid itu nanti menghasilkan kalau misalnya dia heterozigot ya, kedua induknya berarti nanti menghasilkan 9:3:3:1, itu persilangan idealnya hasilnya ya. Nah, teman-teman, untuk kegiatan kita apakah ada kesulitan? Kita refleksi. Ada yang mau disampaikan, kesulitannya di mana? Ada nggak? Komunikasi dengan teman, kerjasama, apakah masih kesulitan di dalam breakout room? Atau sudah tidak ada kesulitannya? Naki? Ya, Sir. Gimana kesulitannya di dalam breakout room? Ada nggak? Enggak sih, semuanya baik-baik, semuanya mau berkomunikasi, semuanya friendly. Jadi saat bekerja tuh saya merasa kayak bekerja bersama teman dan keluarga saya sendiri, Sir. Oh iya, oke. Seperti keluarga sendiri ya, oke. Oke teman-teman, kalau memang tidak ada, terima kasih Naki untuk responnya. Kalau memang tidak ada kesulitan ya. Oh iya teman-teman, maaf, hari Kamis itu kita akan nanti masuk ke penyimpangan semu hukum Mendel ya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan masuk ke penyimpangan semu hukum Mendel. Oke teman-teman? Oke, kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Kita akan berdoa dan jangan lupa kalian akan masuk ke assignment ya, untuk nanti bisa kerja evaluasi di pengetahuannya. Oh ya, satu lagi, ada juga kalian bisa evaluasi diri ya. Linknya juga sudah saya bagikan kemarin di assignment, di announcement ya. Linknya sudah saya bagikan di announcement. Oke teman-teman, kita akan berdoa untuk mengakhiri proses pembelajaran kita ya. Saya mau minta tolong Fenisia, boleh? Silakan Fenisia, kita berdoa ya.
Tapi kalau berisik gak apa-apa ya, Sar. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Indonesia, sekarang kami telah selesai pelajaran biologi, sekarang kami ingin melanjutkan pelajaran yang lain. Tolong berkatilah kami ya Tuhan. Dan namamu kami berdoa, syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan kalian menuju ke assignment untuk bisa mengerjakan evaluasi ya. Sampai ketemu hari Kamis ya. Bye-bye. Sampai ketemu hari Kamis ya. Bye-bye. Thank you semua. Salam dari Binjai. Thank you, sir. Iya. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you semua. Ya, bye-bye. Ya, sama-sama. Meeting ya.